I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA terpadu untuk kelas 9 yang insya Allah soleh dan solehah serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi bab 8, yaitu tentang partikel dan materi atau biasa disebut dengan partikel materi. Seperti yang kita tahu bahwa di kehidupan kita sehari-hari ada beberapa bahan-bahan yang kita gunakan, terutama adalah bahan kimia ya, Di antaranya adalah ada pembersih, kemudian pewangi, kemudian pestisida atau pembasmi serangga dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan tersebut ternyata tersusun atas beberapa molekul yang bisa bekerja untuk mengikat molekul yang lainnya. Oleh karena itu, kita bisa membersihkan peralatan rumah tangga yang kotor dengan menggunakan sabun karena sabun mampu mengikat molekul kotoran. Nah, bagaimana cara bahan-bahan tersebut bekerja dan apa saja kandungannya, maka akan kita bahas dalam pertemuan berikut. Adapun yang akan kita bahas adalah ada 5 hal atau 5 poin penting. Yang pertama adalah atom, kemudian ion, molekul, bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah efek samping dari penggunaan bahan kimia tersebut. Jadi yang pertama adalah atom, ion, molekul, kemudian bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian efek sampingnya. Kemudian kita akan membahas 3 hal dulu, yaitu atom, ion, dan molekul. Atom, ion, dan molekul. Yang pertama adalah atom. Teori atom. Pengertian atom sebagai partikel yang tidak dapat dipecah lagi pertama kali dikemukakan oleh ahli filsafat Yunani yang bernama Leukipos dan Demokritos yang hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi ya, yaitu pada tahun 400 sampai 370 sebelum Masehi. Kemudian Aristoteles pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi menyatakan bahwa materi dapat dibagi terus-menerus tanpa batas. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa teori-teori dari filsuf Yunani ini ternyata mengalami kelemahan sehingga teori mereka tidak dipakai, sehingga berkembang menjadi beberapa ahli yang mengemukakan teorinya yang lebih jauh lagi atau lebih kompleks lagi. Yang pertama adalah teori atom Dalton yang bunyinya adalah sebagai berikut. Setiap materi tersusun atas partikel yang lebih kecil dan disebut atom. Jadi perkembangan dari teori yang sebelumnya. Kemudian atom itu tidak dapat dipecah lagi menjadi partikel yang lebih kecil dengan sifat yang sama. Kecuali kalau sifatnya sama, dia masih bisa dibagi, menurut teori Dalton ini. Kemudian, atom-atom dari unsur tertentu memiliki sifat dan massa yang identik. Unsur-unsur berbeda memiliki atom-atom yang massanya berbeda. Jadi setiap atom yang berbeda memiliki massa yang berbeda. Begitupun juga kalau unsurnya berbeda, maka massa dari atomnya berbeda. Kemudian senyawa terbentuk dari 2 macam atom atau lebih yang berbeda dengan perbandingan jumlah tertentu. Reaksi kimia merupakan penggabungan dan pemisahan atom-atom dari unsur atau senyawa. Jadi di sini dikatakan bahwa senyawa itu terbentuk dari 2 macam atom atau lebih. Ya, dari 2 macam atom atau lebih. Kemudian atom itu sendiri tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya. Atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Atau dengan kata lain adalah atom itu sudah ada sehingga dia tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tapi dia hanya bisa dipisahkan atau diolah menjadi bentuk senyawa yang lain. Ini mirip dengan konsep hukum kekekalan energi ya, mirip.
Nah, ini adalah gambar dari teori atom Dalton. Ada atom-atom unsur X, kemudian atom-atom unsur Y, kemudian unsur X dan Y akan bertemu membentuk molekul. Jadi atom-atom yang bergabung akan membentuk molekul, kemudian akan menjadi senyawa dan seterusnya ya. Next. Kemudian yang kedua adalah teori atom menurut Thomson. Thomson memberikan kesimpulan bahwa model atom harus memenuhi dua hal, yaitu yang pertama adalah atom harus netral, artinya jumlah muatan positif atau proton harus sama dengan jumlah muatan negatif atau elektron. Kemudian sebagian besar massa atom terdapat pada muatan positifnya. Sebagian besar massa atom terdapat pada muatan positifnya. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu, ternyata teori atom Thomson ini ternyata mengalami kelemahan, sehingga diperbarui lagi dengan konsep atom menurut Rutherford. Rutherford menggambarkan suatu model atom sebagai berikut. Jadi ini lebih berkembang lagi daripada atom Thomson tadi. Yang pertama, atom terdiri atas inti yang muatannya positif yang berada di tengah-tengah. Ya, atom terdiri atas inti yang muatannya positif yang berada di tengah-tengah. Kemudian inti atom dikelilingi oleh elektron dengan pengaruh gaya tarik menarik atau gaya Coulomb. Yang di semester 1 kemarin kita bahas gaya Coulomb ya. Jadi ada gaya tarik menarik antar muatan. Nah, secara keseluruhan atom bersifat netral, yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti. Secara keseluruhan, ini idealnya ya, atom bersifat netral. Ini adalah gambar dari teori atom Rutherford. Seperti yang kita kenal sekarang, ada nukleus atau inti atom yang terdiri atas neutron dan juga proton, letaknya di tengah, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, elektron ini nantinya akan bisa berpindah dari atom satu ke atom yang lain, yang fungsinya adalah untuk menstabilkan atom tersebut. Ya, jadi atom yang tidak stabil maka dia akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah menerima elektron dari atom lain atau melepaskan elektronnya sendiri, sehingga dia akan menjadi stabil. Artinya adalah muatan positif dengan negatifnya sama, sehingga dia akan menjadi stabil. Kemudian yang terakhir adalah teori atom Bohr. Bohr menghubungkan konsep energi dengan gerak elektron dan mendasarkan teorinya pada dua postulat. Nah, untuk teori atom Bohr nanti bisa kalian pelajari di tingkat selanjutnya, yaitu di tingkat SMA dan SMK atau di madrasah aliyah kalau kalian melanjutkan di madrasah aliyah. Tapi pada dasarnya nanti di tingkat selanjutnya akan dibahas ya, Jadi selanjutnya adalah setelah atom kita akan menuju ke partikel atom. Partikel penyusun atom terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Proton itu muatannya positif, neutron bermuatan netral, elektron bermuatan negatif. Nah, untuk lebih rincinya bisa kalian baca di bukunya masing-masing. Jadi pada intinya atom itu tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Selanjutnya adalah ion. Atom yang melepaskan atau menangkap elektron disebut sebagai ion. Ya, jadi atom yang melepaskan atau menangkap elektron disebut sebagai ion. Karena elektron bermuatan negatif, atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif. Jadi kalau atom yang melepaskan artinya membuang elektron yang bermuatan negatif, maka atom tersebut membentuk ion positif. Sebaliknya, atom yang menangkap elektron akan membentuk ion negatif. Ya, jadi atom yang menangkap elektron atau atom yang menangkap muatan negatif, maka dia akan membentuk ion negatif. Sehingga ion adalah suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ya, ion itu adalah suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Suatu senyawa yang terdiri atas ion-ion disebut sebagai senyawa ionik.
Senyawa ionik ini terdiri atas ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Karena terdiri atas ion positif dan ion negatif, ikatan yang terjadi disebut sebagai ikatan ion. Sebelum berikatan, atom-atom penyusun molekul senyawa membentuk ion positif dan ion negatif. Contoh senyawa ionik adalah garam dapur atau biasa kita kenal dengan NaCl. Sehingga reaksi pembentukan garam itu biasa disebut sebagai reaksi ion. Yang ketiga adalah molekul. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu senyawa. Molekul merupakan penggabungan dua atom atau lebih. Ada beberapa molekul yang terbentuk dari penggabungan atom-atom yang sama. Molekul tersebut disebut molekul unsur, misalnya molekul oksigen. Terbentuk dari dua atom oksigen sehingga membentuk O2. Tiap molekul oksigen terdiri atas dua atom oksigen. Oksigen terbentuk dari dua atom oksigen sehingga disebut molekul diatomik. Contoh molekul diatomik yang lain adalah fluorin F2, klorin Cl2, bromin Br2, iodin I2, hidrogen H2, dan nitrogen N2. Contohnya adalah pembentukan molekul oksigen. Pembentukan molekul oksigen, satu atom oksigen ditambah dengan satu atom oksigen menghasilkan satu molekul unsur oksigen atau biasa kita kenal dengan O2. Kemudian molekul unsur yang terdiri atas 3 atom biasa disebut sebagai triatomik. Untuk 3 atom yang sama, contohnya adalah ozon atau O3. Kemudian molekul yang terdiri atas 4 atom yang sama disebut sebagai molekul tetratomik. Contohnya adalah fosforus. Kemudian molekul unsur yang terdiri atas 8 atom disebut sebagai molekul oktatomik. Contohnya adalah belerang atau S8. Molekul yang terbentuk dari penggabungan atom-atom yang berbeda disebut sebagai molekul senyawa. Kalau yang molekulnya tadi dari atom-atom yang sama disebut diatomik, sedangkan kalau yang sama maka disebut sebagai molekul senyawa. Misalnya molekul air contohnya ya. Hidrogen bertemu dengan oksigen maka akan membentuk H2O atau air. Nah, contohnya yang lain adalah ada karbon dioksida, kemudian amonia, metana, asam nitrat. Ya. Karbon dioksida, amonia, metana, dan asam nitrat. Ini adalah molekul senyawa. Kenapa dikatakan senyawa? Karena ada 2 atom yang berbeda bergabung menjadi satu, sehingga membentuk yang namanya senyawa. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas tentang bahan kimia dalam kehidupan. Bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita kenal adalah yang pertama bahan pembersih. Bahan pembersih yang sering digunakan adalah sabun dan deterjen. Sabun dibuat dengan cara mereaksikan lemak hewan atau lemak tumbuhan dengan soda api. Soda api dan kalium hidroksida termasuk basa. Reaksi pembuatan sabun disebut reaksi penyabunan. Sabun ini ternyata terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen yang bersifat suka air atau mengikat air dan komponen yang suka minyak atau mengikat minyak tapi benci air. Nah, cara kerjanya adalah bagian sabun yang suka minyak ini ternyata bisa melepaskan kotoran dari badan dan cucian. Ya, jadi kalau sabun yang ada minyaknya, yang bagian minyak dari sabun itu dia bisa melepaskan kotoran dari badan. Dan kemudian bagian yang suka dengan air ini, setelah kotoran tadi terpisah dari badan atau dari pakaian, maka kotoran tadi ternyata bisa menyatu dengan air atau diikat oleh air, sehingga kotoran tadi akan larut terbawa oleh air, sehingga pakaian menjadi bersih atau badan menjadi bersih. Jadi minyaknya itu menghilangkan kotoran dan air diikat oleh air,
kotoran tadi diikat oleh air dan ikut terbawa oleh air dan tidak bersatu dengan pakaian lagi atau dengan badan lagi setelah proses penyabunan ya. Itulah cara kerja atau proses pengangkatan kotoran pada pencucian pakaian. Kemudian bahan pemutih. Bahan pemutih yang sering digunakan adalah bahan pemutih kulit dan pemutih pakaian. Pemutih pakaian biasanya mengandung larutan natrium hipoklorit. Kemudian bahan pewangi. Parfum merupakan bahan yang mengandung bahan pewangi. Parfum adalah campuran dari berbagai bahan pewangi. Bahan pewangi adalah minyak yang mudah menguap atau volatil dengan bau tertentu. Bahan pewangi alami merupakan produk alami, contohnya adalah bahan yang diekstrak dari bunga mawar, melati, dan juga kenanga. Kemudian ada juga bahan pewangi sintetik yang dibuat dengan 3 cara, yaitu yang pertama, membuat bahan yang berbeda tetapi memiliki aroma yang sama dengan bahan pewangi alami. Yang kedua, membuat bahan yang memiliki aroma baru yang tidak dijumpai di alam. Kemudian yang ketiga adalah membuat bahan yang kompleks yang berbau kompleks pula. Sehingga kalau kita perhatikan di minimarket itu biasanya ada dijual banyak parfum dengan bau yang beraneka ragam, yang baunya itu ketika kita pakai tidak sama dengan bau yang ada di alam ya, tidak sama dengan bau yang ada di alam. Kemudian ada juga di yang keempat itu ada juga bahan pembasmi serangga, itu nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah efek samping dari penggunaan bahan kimia. Efek sampingnya adalah kalau kita menggunakan sabun misalnya yang berlebihan, deterjen untuk mencuci, kalau terlalu banyak, maka busa dari deterjen itu dapat menutupi permukaan sungai dan danau. Akibatnya sinar matahari itu tidak dapat masuk ke dalam perairan sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya akan terancam biasanya ya, akan terancam karena sinar matahari tertutupi oleh busa sabun. Selanjutnya, kesalahan penggunaan bahan pemutih dapat memudarkan warna atau warna menjadi belang-belang dari pakaian tadi ya, karena bagian yang belang tadi terkena banyak bahan pemutih. Kemudian pemberantasan hama menggunakan bahan pembasmi serangga dapat menimbulkan resistensi terhadap bahan yang digunakan. Artinya kalau kita sering menggunakan bahan pembasmi serangga, maka serangga yang kita basmi itu akan mengalami kekebalan terhadap bahan yang kita gunakan. Sehingga penggunaannya harus sesuai dengan dosis, jadi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan bukannya hama tadi akan mati, tapi dia akan kebal ya, akan kebal oleh bahan yang kita pakai. Kemudian yang terakhir, efek negatif penggunaan bahan kimia dapat ditekan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahan kimia sesuai dengan aturan yang terdapat pada kemasannya. Kemudian gunakan bahan kimia sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Yang ketiga, usahakan menggunakan bahan kimia yang mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, para petani harus memperhatikan arah angin ketika menyemprotkan bahan pembasmi serangga. Posisi penyemprotan adalah membelakangi arah angin supaya tidak terisap ketika bernapas. Jadi membelakangi arah angin. Artinya kalau arah anginnya ke utara, ya arah anginnya ke utara, kita harus menghadap kemana? Artinya kita harus membelakangi arah angin ya. Jangan menghadap ke selatan juga ya, atau jangan menghadap ke arah anginnya. Jadi kita harus membelakangi arah angin ketika menyemprot, jangan dihadang ya. Kemudian mendaur ulang produk bahan kimia atau limbah yang berupa plastik, kaleng, dan kertas dapat didaur ulang. Nah, caranya adalah dengan dibuat bahan-bahan kerajinan didaur ulang menjadi kerajinan tangan, kemudian menjadi bahan-bahan yang lebih bermanfaat lagi. Nah, pemulung ini ternyata mencari barang-barang yang dapat didaur ulang dari tempat sampah. Contohnya adalah kayak kardus, kemudian kaleng-kaleng soda itu mereka jual lagi untuk diolah menjadi
untuk dijual kepada pengepul yang nantinya akan menjualnya kembali kepada industri yang bisa mengolah bahan-bahan tersebut untuk dapat didaur ulang. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari Bapak, tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat menjaga kesehatan karena kita masih dalam era pandemi. Jadi adaptasi kebiasaan baru dengan mencuci tangan, pakai sabun, menggunakan masker ketika di luar, jaga jarak aman, dan lindungi keluarga kalian dari COVID-19. Oke, sekian Bapak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat